Jennifer sangat khawatir ketika putri keduanya, Natasha Ryan, menghilang dari rumah. Wanita itu selalu menunggu kabar dari polisi, berharap putrinya segera ditemukan. 2 hari kemudian, polisi berhasil menemukan Natasha di sebuah hotel bersama kekasihnya, Scott Black, yang berusia 22 tahun, terpaut 8 tahun dari usia Natasha. Gadis itu berusia 14 tahun ketika dia melarikan diri dari rumah. Natasha Ryan lahir pada 9 Mei 1984 di Rockhampton, Queensland, Australia. Dia memiliki kakak perempuan bernama Donna dan adik laki-laki bernama Chris. Mereka hanya tinggal berempat karena ibu dan ayah Natasha sudah bercerai. 1 bulan kemudian sejak kejadian itu, pada 31 Agustus 1998, Natasha diantar sekolah oleh ibunya. Di hari itu dia terlihat berbeda. Dia sangat bahagia dan bersemangat. Dia bahkan mencium dan mengungkapkan rasa sayangnya pada ibunya sebelum masuk ke gedung sekolah. Ketika jam pulang sekolah telah tiba, Jennifer mengendarai mobilnya pergi menjemput Natasha, tetapi sesampainya di sekolah, dia tak menemukan gadis itu. Dia berpikir Natasha pulang sendiri, jadi dia memutuskan pergi dari sekolah itu dan pulang ke rumah. Hingga menjelang malam, Natasha tak kunjung pulang. Ibunya lalu segera menelpon polisi. Pencarian kemudian dilakukan. Polisi mewawancarai keluarga, teman, dan juga Scott kekasihnya. Scott mengatakan pada polisi dia tidak mendapat kabar dari Natasha sejak dia menghilang. Polisi sempat mencurigai sahabat laki-laki Natasha, namun kecurigaan itu terbantahkan karena dia tidak terbukti berhubungan dengan hilangnya Natasha. Pada awalnya polisi berpikir bahwa Natasha melarikan diri lagi seperti bulan lalu, tetapi berbulan-bulan telah berlalu, gadis itu tak kunjung ditemukan. Polisi mulai mengubah pandangan mereka bahwa ini mungkin lebih dari sekedar hanya melarikan diri. 3 bulan kemudian, pada bulan Desember, seorang perempuan bernama Julie Turner dilaporkan hilang. Di bulan Maret 1999, 2 perempuan bernama Beverly Lego dan Sylvia Benedetti dilaporkan hilang. Ditambah lagi seorang gadis berusia 9 tahun bernama Keira Steinhardt diculik saat berjalan sepulang dari sekolah. 8 bulan setelah hilangnya Natasha, sudah 4 orang yang hilang dan semuanya adalah perempuan. Orang-orang mulai berpikir gadis-gadis lain termasuk Natasha mungkin dibunuh oleh pembunuh berantai yang tinggal di daerah itu. Selama penyelidikan panjang yang menelan biaya hingga $400.000, mereka belum juga berhasil menemukan Natasha. Hingga seorang pria bernama Leonard berhasil ditangkap atas pembunuhan dan penyerangan seksual terhadap Keira Steinhardt. Polisi curiga dia juga terlibat kasus hilangnya gadis-gadis lainnya termasuk Natasha. Leonard mengaku melakukan pembunuhan terhadap 3 gadis lainnya, yaitu Julie, Beverly, dan Sylvia. Dia juga mengaku telah membunuh Natasha yang dia katakan pada teman satu selnya. Rupanya pembicaraan mereka telah direkam oleh pihak kepolisian. Meskipun pria itu sudah mengakui pembunuhan-pembunuhan itu, hingga polisi dapat menemukan tubuh para korban lainnya, tetapi tubuh Natasha tidak pernah ditemukan. Keluarga Natasha bahkan sudah mengadakan upacara peringatan di sebuah tempat di Queensland tepat di hari ulang tahunnya, dan rekaman itu akan digunakan untuk melawannya di persidangan dan menjadi bukti mengenai keterlibatannya atas hilangnya Natasha. Tetapi ini bukan akhir dari kisahnya, karena sesuatu yang mengejutkan akan terjadi. 3 minggu sebelum persidangan Leonard dimulai, sebuah surat dikirim ke kantor polisi oleh seseorang yang tidak diketahui mengatakan Natasha masih hidup dan baik-baik saja. Dalam surat itu disertakan nomor ponsel yang telah dilacak ternyata mengarah pada rumah Scott Black. Saat melakukan penggerebekan, Natasha ditemukan masih hidup berjongkok dalam sebuah lemari. Lokasi tersebut hanya berjarak 1,2 mil dari rumah orang tuanya. Polisi pada awalnya mengira dia ditahan atau dipaksa, namun ternyata ini adalah kemauannya sendiri. Setelah penyelidik mendalami lebih dalam, ternyata pada saat ibunya pergi setelah mengantarnya, Natasha bolos dari sekolah dan dijemput oleh Scott untuk pergi ke rumahnya. Dia tidak pernah keluar kamar untuk bersosialisasi dengan siapapun, kecuali hanya pada Scott selama 4 tahun 8 bulan, yang hingga akhirnya ditemukan pada 10 April 2003. Keluarga Scott pun tidak mengetahui keberadaan Natasha di sana. Ketika ada orang lain ke kamar atau berbicara dengan Scott, dia langsung bersembunyi di dalam lemari.
Tirai tebal juga dipasang di jendela untuk menutupi keberadaan Natasha dari arah luar. Selama persembunyiannya, dia belajar apapun melalui internet. Sebenarnya polisi telah memeriksa Scott dengan sangat intensif, namun kali ini mereka benar-benar kecolongan. Ibu Natasha merasa sangat senang karena putrinya telah kembali. Namun di sisi lain, dia merasa kecewa atas tindakan putrinya itu. Leonard dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan Natasha. Dia tetap didakwa atas pembunuhan lainnya yang dia lakukan. Scott dijatuhi hukuman 3 tahun penjara untuk sumpah palsu setelah memberitahu polisi bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang keberadaan Natasha. Namun hukumannya dikurangi menjadi 1 tahun karena telah mengaku bersalah. Natasha juga didenda $1.000 karena melakukan penyelidikan polisi palsu. Natasha mengaku menyesal atas perbuatannya. Kepada media, dia mengatakan dia berharap bisa kembali pada hari itu dan mengubah segalanya. Terus dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih.